Halo, selamat pagi. Soal Selamat pagi. udah ngopi dulu. Ngopi seruput. Oh, baru lagi. Sebenarnya yang lama, yang di atas ini. Cuman karena kemarin tuh nggak muncul tulisan yang paling atasnya nggak muncul. Cuman tulisan infotainment sekarang muncul. Lebih full kelihatan. Padat. Padat. Halo, apa kabar sahabat Indonesia di mana saja Anda berada? Gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat. Oke. Hari yang ceria, yang hardang, yang panas. Ya, karena Tetap Kamina, sehat ya. karena kemarin hari Minggu tuh Kamina udah. Sebentar ya kak, tiba-tiba ada kesalahan teknis. Aku juga belum share. Iya, ada kesalahan teknis. Udah sip. Yuk. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Apa kabar? Gimana? Sehat selalu. Tadi ada kesalahan teknis, jadi terpaksa diulang lagi gitu omongannya kita, gitu ya. Bukannya kita yang Tyautsen ya. Bukan kita yang lompat-lompat ya. Kaset rusak orang bilang kalau bahasa Indonesianya. Oke, dalam kondisi yang panas ini, serba panas, tentu aja semoga teman-teman juga tetap menjaga kesehatan ya. Terus udah gitu juga yang namanya banyak-banyak minum air tapi jangan kelebihan ya. Ntar perutnya buncit. Iya. Air nggak mungkin bikin buncit, bukan nggak ada lemak. Kembung. Oh, kembung. Iya ya. Oke, di hari ini kita bakal ngomongin beberapa hal yang berkaitan dengan di Taiwan ya. Kan sekarang ini di musim panas itu kan biasanya identik dengan bulan hantu ya kalau di Taiwan. 7, penanggalan Imlek bulan 7 itu memasuki bulan hantu. Itu bulan depan ya? Sekarang masih Liu Yue mah. Sekarang bulan berapa sekarang? Bulan. Tahu, bulan Juli sih untuk internasional. Di situ kelihatan tuh Kak. Oh. Kelihatan di sini ya. Ya kelihatan. Bulan hantu itu masuk akhir bulan ini ya? Iya bukan? Oh bukan. Belum. Kira-kira 2 bulan lagi. Oh enggak, bulan Agustus Akhir. tanggal 19 pertengahan. 19 Agustus itu adalah bulan hantu. 19 Agustus. Jadi habis 17-an. Habis melewati 17-an 2 hari kemudian. Ini penanggalan Imlek. Iya, penanggalan Imlek gitu. Jadi berubah-ubah, tidak sesuai dengan penanggalan kalender internasional. Yes. Nah, ngomongnya soal bulan hantu ya, kita ngomongin lebih awal karena ada hubungannya sama dengan informasi di belakang yang pengen kita ngomongin ya. Kalau di bulan hantu tuh biasanya ada satu mitos ataupun juga ada pantangan ya, dilarang bermain. Bukan rantangan ya? Rantangan yang Pantangan. bisa isi nasi. Ini pantangan. Pantangan itu pertama adalah dilarang bermain air, terutama mungkin main di sungai, terus main ke danau, main ke laut itu dilarang. Pokoknya air yang di luar. Iya. Bukan yang di dalam ini ya, kolam renang itu masih oke gitu. Di sini dikatakan katanya kalau kan di dalam kepercayaan itu ada namanya adalah hantu ataupun juga setan air gitu loh. Jadi kalau misalnya main air tuh bisa ditarik sama setan gitu. Karena dipercayai, masyarakat Tionghoa percayai bahwa di bulan hantu itu pintu neraka itu dibuka gitu. Jadi hantu-hantu pada keluar. Dikasih kesempatan untuk keluar oleh dewanya gitu loh. Terus gitu, ini kita ngomongin soal kepercayaan ya. Terus gitu karena salah satunya adalah nggak boleh bermain air. Nah, karena dia ingin mencari penggantinya gitu loh, mencari penggantinya. Maka dilarang bermain air. Kenapa ngomongin ini? Karena kemarin ini ya kan namanya juga musim panas, pasti orang tuh banyak orang kepengen main air. Iya, main air supaya itu nggak kepanasan gitu ya. Betul. Guys, yang punya pertanyaan ter bakal Agun jawab sabar ya. Terus udah gitu di sini ada satu kejadian di hari Minggu yang lalu di daerah New Taipei itu ada 3 kasus ya, Musibah 3 kasus orang itu kelelep. Dia main air terus udah gitu kelelep gitu loh. Nah, di sini ada ada pria berusia 59 tahun bersama dengan 10 orang nih para diver ya. Jadi penyelam. Penyelam kok bisa meninggal ya? Bisa kelelep ya? Padahal kan dia memang bisa pintar bermain air. Belum tentu. Mana tahu kondisi di dalam air itu. Iya. Jangan dikira sungainya dangkal loh. Jangan dikira sungainya itu aman, arus airnya itu aman. Iya. Mungkin karena arus airnya ini ya. Iya. Terus jadi kemarin itu di hari Minggu di tanggal 19 Juli
Dari dalam satu hari ya, dalam satu hari itu ada 3 kasus orang yang kelelep terjerat air, terus begitu 6 orang itu kelelep, 4 orang meninggal dunia dalam satu hari loh, jadi sebetulnya ini nggak ada hubungannya sama bulan hantu ya ataupun juga apa, tapi sebenarnya ini dimana kalau misalkan penjelasan dari dari pihak ini ya, Shalfan ya, jadi kayak semacam kesatuan dari polisi penyelamat lah gitulah ya. Itu sebenarnya perubahan air tuh kan temperaturnya kan ada dingin sama panas, jadi itu kadang-kadang bisa menyebabkan orang tuh bisa mudah kelelep ataupun juga air tuh lebih dingin, jadi gampang banget yang namanya sampai kram gitu loh. Jadi penyebabnya begitu. Jadi menyebabkan dia tuh nggak bisa berenang dengan maksimal gitu. Iya, akhirnya kelelep. Iya, oke. Itu yang pertama yang nggak boleh. Yang kedua itu adalah nggak boleh di malam hari itu ke gunung. Iyalah. Kenapa? Bisa nyasar. Orang terang aja bisa nyasar. Bisa nyasar ya? Kamina kemarin pengalaman naik gunung mana nih? Manjat gunung dari Dongyuanshan. Itu di daerah mana sih? Di daerah mana sih? Termasuk daerah mana ya? Kita manjatnya itu Xinpei sampai kali ya? New Taipei ya? Kita naiknya itu sampai di Manyueyuan. Jadi ada nembus gunung gitu. Jadi dari gunung kecil, gunung sedang, ke gunung-gunung berikutnya lah gitu loh, bergunung-gunung gitu loh. Dan kita daki gunungnya dari pagi jam 9.30 sampai di tempat melihat bis pariwisata yang kita tumpangin itu sampai sore jam 4.30. Jadi perjalanan kurang lebih 6 jam ya, 6 jam. Jadi sebenarnya di Taiwan tuh unik juga ya, karena walaupun dibilangnya manjat gunung ataupun juga hiking, sebetulnya jalan setapaknya tuh udah dirapiin. Iya. Yang penting ada yang udah dirapiin, tergantung dari kondisi masing-masing ya. Iya. Terus kebiasaan masing-masing, hobi masing-masing. Tapi Aminah melihat tidak sedikit warga yang usianya senja, mereka juga jagoan loh. Daki gunung itu daki dari gunung ke gunung, bukan dari satu gunung udah capek turun, enggak loh. Dari satu gunung pindah ke gunung yang lain. Terus mereka juga bisa membawa bekal sampai di atas gunung, ada tempat yang agak datar, mereka istirahat sebentar, terus lanjut lagi, jalan lagi. Jadi kemarin waktu jalan sih Aminah juga sempat putus asa sih, sempat mau marah, tapi nggak berani karena ini kan turnya perusahaan suami ikut kantor, ikut jalan-jalan, terus mereka semuanya acara outbound-nya perusahaan lah ya. Jadi mereka itu banyak juga sih mereka para suster-suster yang ikut mendaki, mereka juga aduh capek, kakiku sudah ini bermotor nih gemetaran. Jadi tadi gitu. Kemarin tuh banyak banget tuh di gunung tuh suster ngesot soalnya kecapean. Jadi kemarin di Taiwan itu ada satu kondisi, mungkin hari ini masuk berita kali. Di gunung banyak suster yang lagi ngesot. Hari ini ngesotnya di rumah sakit. Kemarin di gunung, hari ini di rumah sakit. Jadi waktu kita jalan, semuanya saling menyemangati. Cayo, semangat. Saling menyemangati, dan kita selalu melihat gitu, kok mereka udah di depan gitu. Jangan sampai kita yang paling terbelakang. Iya. Akhirnya kita maju terus walaupun kakinya udah sakit, udah kram, terus anak-anak juga udah ngeluh, aduh capek mah nggak apa-apa, semua pada jalan kok, semua pada sakit. Kakinya sakit tapi tetap terus bersemangat gitu. ya. Iya. Makanya kalau misalkan acara outbound itu sebenarnya juga bisa bagus banget ya. Saya bisa saling memberikan semangat pada saat orang lagi letih, lagi capek, diberikan semangat. Terus gitu nggak di depan kok yang lebih usianya lebih tua atau ada yang kecil banget, anak kecil banget, tetapi mereka itu lebih bersemangat gitu, lebih nggak kuat. Nggak cuma jalan aja, bisa ngelompat, masih asik celoteh gitu. Kayaknya itu mereka itu penuh semangat gitu, nggak kenal lelah. Dan Aminah juga merasa ya, waktu kita jalan daki kan, kok tanjakan terus gitu, kapan datarnya gitu. Sekali turun kok turun terus nih, kalau turun kan bener-bener kaki itu terasa sebenarnya sakit gitu. Sebenarnya kalau lagi buat orang tua ya, beban yang paling berat itu bukan naik tangga tapi turun tangga. Karena turun tangga itu kita bisa bayangin berat badan kita misalkan 70 kilo nih. Kamu neken dengan satu kaki itu mungkin beratnya bukan 70 kilo, mesti dikali dengan 2
tua 140 kilo yang akan Karena menekan satu kaki. iya menekan lutut kita gitu. Makanya kalau misalnya kalian pas lagi jaga orang tua ya, naik turun tangga itu yang paling penting itu adalah turun tangganya Turun itu lebih harus harus diperhatiin. Iya, harus diperhatiin ya. Waktu turun tangga, kaki Aminah udah gemetaran-gemetaran. Terus kita juga takut ya kalau misalnya nggak hati-hati, kan jalannya itu bukan jalan setapak yang Kak Agung bayangkan rapi, ada tangga, ada anak tangganya, enggak loh. Ada jalan-jalan yang udah dipenuhi sama akar-akar pohon. Pohon. Jadi Wah, dia nggak keren rata. banget dong. Jadi Terus bisa juga ada yang terjal. Oh. Terus ada bebatuan. Jadi kita sendiri yang juga harus hati-hati, harus harus tetap semangat sih, konsentrasi, jangan sampai nggak hati-hati karena licin terus kalau Kepleset nggak jatuh. terpleset jatuhnya langsung masuk ini, langsung udah nyampe di tengah jalan kali. langsung sampai ke rumah sakit. Karena di samping kita udah jurang. Oh gitu. Sekali jatuh Tapi mungkin udah ini kali ya, berapa ratus meter. ngomongin soal tempat ini itu bisa nggak sih digapai dengan bis umum? Tong Yensan. Tung Yuan-san, Aminah nggak tahu sih. Belum sempat Kalau, ngecek juga ya. Dulu Aminah sempat ke Manyue Yuan. Manyue Yuan. Sebelum ini di Sanxia ada Tapan kan. Oh, Ke Tapan kan. Manyue Yuan. Aminah pernah juga ketemu sama satu rombongan pekerja migran asing. Tapi itu kayaknya mereka juga kayak punya perusahaan. Oh, Jadi kayaknya sewa sebenarnya banyak bis, tempat terus ke sana gitu. Iya, kayaknya perlu bis khusus ya. Jadi nggak bisa pakai bis umum Iya. ya. Oke, jadi saran juga buat kawan-kawan sekalian, mumpung lagi di Taiwan, silakan menikmati perjalanan Jati di Gunung. Taiwan ya. Ha-ha. Yang paling gampang kamu ke Yangmingshan aja deh. Itu dia paling gampang. Tinggal naik bis dari 602 ya kalau nggak salah ya. Dari Taipei Main Station tuh ada bis langsung ke Yangmingshan. Datang aja ke sana. Tempatnya Xiangshan juga gampang, tinggal Xiangshan. naik Xiangshan naik yang apa? deket MRT. Oh, Terus oke. jalan aja, terus daki ke Xiangshan. Oke, kalau nggak ke Peito juga ada juga jalan setapak ya. Jadi ada beberapa tempat, kalian Banyak bisa sih. cek sendiri ya. Yuan-san juga bisa. Yensan ke RTI jadinya. Oke, kita istirahat sejenak, dan setelah kita akan kembali lagi dengan obrolan informasi ketenaga kerjaan. Selamat pagi, hari ini banyak banget yang menyapa selamat pagi, mohon maaf. Caoan. Tidak balas satu-satu persatu. Aduh rindu ya. Baik, dan kita lanjut lagi dengan obrolan informasi naker. Cawan-cawan, selamat pagi kawan-kawan sekalian. Kali ini ngomongin satu lagi informasi yang sebetulnya agak sedikit dikit-dikit mitos ya. Jadi ada seorang tenaga kerja Indonesia, dia itu merawat seorang kakek ya. Oke, Sapu seorang akong. kakong. Terus udah gitu dia itu setiap malam ya, hampir setiap malam kalau mendengar suara Akong qi chuang le, gan kuai qu fang jian kan kan. Artinya apa nih Kak Aminah? Akong cicuang, Akong sudah bangun. Jadi kamu ke kamarnya lihat. Untuk lihat-liat gitu loh. Heeh. Jadi dia sering banget Itu begitu mimpi. terdengar ataupun juga mimpi ya. Ada suara. Ada mimpi ada ya mimpi dia melihat seseorang gitu. Ada penampakan. Bangunin. Bangun. Akong udah bangun tuh. Coba kamu ke kamar lihat-lihat. Ngomong gitu loh. Nah, siapa itu? Terus dia bingung setiap kali ada panggilan seperti itu. Ini kan belum masuk bulan hantu. Bentar dulu. Jadi dia bingung. Ini kenapa ya? Setiap kali ada mimpi seperti itu selalu tepat begitu loh. Karena Akongnya kan sama dia tidurnya terpisah gitu loh. Nah, terus udah gitu dia berasa kayaknya aneh deh, agak sedikit merinding gitu loh. Terus udah gitu dia ngomong sama majikannya. Dia bilang kenapa ya, selalu Malam hari, Malam waktu hari. itu, jam itu. nggak jamnya nggak tentu. Pokoknya kadang-kadang dia begitu tidur, dimimpiin, dibilangin seperti itu, dia bangun, dia ngecek ke kamar Akongnya beneran udah bangun gitu loh. Terus ya mungkin gantiin popok dan segala macam lah ya. Jadi selalu gitu loh. Terus Ada begitu, alarmnya. iya. Terus dia tanya, yang bangunin siapa? Dia bilang katanya jenggotnya panjang, Ya, Panjang. ada jenggot. panjang, ada jenggot. Terus segitunya mukanya itu merah Merah. gitu loh. Jadi ada penampakan Hmm. yang berwajah
wajah merah, Oh. terus juga berjenggot Mm-mm, panjang, panjang. gitu. Bangunin dia. Iya. Akong cilai lo, Nggak tahu dan nadanya, kan. nadanya apa nggak tahu lah ya. Terus udah gitu majikannya bingung, jenggotan mukanya merah. Dia cuma ingat satu sosok ya, sosok. Di rumah nggak ada yang warnanya. Nggak ada merah, orang itu. Yang jenggotan nggak ada. Karena ide orang yang percaya dengan agama Buddha ataupun juga kepercayaan ya, sosok ya, sosok yang ada jenggot panjang, muka merah itu cuma satu, namanya Dewa Kuan Kong. Dewa Kuan Kong itu dewa perang namanya gitu kan. Nah, si majikannya Untung ini dia nggak bawa pedang ya. mungkin bawa golok ya. Iya, goloknya. Pedang. Terus ditanya, yang ini bukan? Terus kata mbaknya bilang apa? Iya, yang itu. Ternyata beneran. Dia Jadi tuh ada penampakan. Jadi sering dimimpiin sama Dewa Kuan Kong. Dewa, makanya kan bilang bulan hantu belum sampai. Dia tuh kalau Bukan ini hantu, iya, dewa. ini menurut kepercayaan orang Buddha ataupun juga dengan kepercayaan dengan apa namanya dengan dewa dewi ini, Dewa Kuan Kong itu adalah sosok dewa yang diagungkan. Iya. Oke, karena dewa perang ini tuh melindungi banyak orang. Terus juga ada kayaknya juga kalau untuk yang orang membuka usaha ada juga yang tahu Nah, Dewa Agung Kuan Kong ya. lihat ini nggak film-film Hong Kong. Biasanya kalau untuk kantor-kantor polisi, Oh iya. mereka percaya banget Dewa Kuan Dewa Kuan Kong Kongnya ini yang itu akan melindungi mereka. melindungi mereka, betul. Jadi ini sebetulnya maaf ya, kita nggak ngomongin soal agama, cuman kalau dilihat dari kebudaya orang yang tradisi ini, siapapun yang bisa memimpikan Dewa Kuan Kong ini adalah sebuah berkah. Gitu. Ini ada yang minta 4 angka katanya. Si Wilson kupret loh. Dasar penjudi. Orang lagi ngomongin serius minta 4 angka. Emangnya di Indonesia ada 4 angka? Oke, jadi ini sebenarnya sebuah berkah ya. Kayak misalkan ada yang ngimpin Dewi Kuan Im lah kayak gitu. Jadi ini satu hal yang kalau hal ini diceritakan kepada orang Taiwan yang percaya dengan agama Buddha dan juga kepercayaan seperti itu, Ini kamu ada akan bilang, wah ya. kamu kamu beruntung, kamu tuh diberkati gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya perbedaan budaya inilah yang sebetulnya membuat orang itu bisa kadang ada salah kaprah ataupun juga salah persepsi. Kemarin juga Agung juga sempat ketemu dengan seorang ibu bicara tentang perbedaan antara orang overseas Chinese dengan anak muda orang Taiwan gitu, ngomongin soal kenegaraan lah gitu lah ya, agak sedikit politik gitu. Jadi inilah yang membedakan gitu loh, makanya kadang itu kita selalu diajak untuk kita untuk soal toleransi, Ya. mengenali apa itu perbedaan gitu loh. Jadi dalam hal ini Dewa Kuan Kongnya itu bantu dia bertugas, mungkin Iya. agar dia jangan tidurnya Iya. terlalu pulas. Udah saatnya Akong bangun, dilihatin bentar Akong butuh apa gitu ya. Jadi ini memperlancar tugasnya teman kita ini. Si Nimas bilang katanya penampakan berjubah hitam, lidah menjulur, muka merah pas lagi jaga di Cisan jaga ama. Oh, ternyata banyak juga yang mimpi ya. Ternyata, waduh. Tapi benar sih, ini hanya sebenarnya juga salah satu kebiasaan ya untuk mengingatkan kita semua di sini di malam hari, terutama buat orang tua yang memang tidak bisa bangun sendiri terus lalu ke kamar mandi, butuh bantuan kalian ya. Mungkin kebiasaan aku nggak tahu nih, kalian ini nggak sih mempersiapkan waker nggak sih setiap berapa jam Tapi sekali? kan nggak tentu, kadang-kadang kan bisa kecapean, mungkin nggak dengar wakernya, atau gara-gara si pasiennya itu masih bisa tidur istirahat, gara-gara waker itu malah bangunin pasiennya. Kan wakernya Iya, kecil cuman samping sendiri gitu loh ya. Oh, pakai headset gitu Pakai ya, headset. atau bluetooth gitu. Atau dekat di samping lah gitu lah ya. Jadi memang benar sih ini sebenarnya walaupun cerita ini bener Dia nih takut nggak sih? dia ketakutan. takut sih. Awalnya dia ketakutan tapi setelah dibilangin kayaknya udah mendingan gitu. Oh ya udah. Walaupun ini sebuah cerita yang cukup unik ya, mistik atau gimana nggak tahu lah ya. Tapi yang pasti kebiasaan kita sendiri pada saat merawat pasien ataupun juga orang tua, kita harus setiap malam memang kita harus setting waktu sendiri ya. Kayak kita lagi menjaga baby, misalkan kayak istri dulu waktu jagain anak-anak tuh
2 jam sekali bangun melihat mereka perlu nggak apa namanya Susu, minum ganti susu. popok. Betul. Ya deh, mimpi aku mimpi menikmati corona di Bali melihat sosok bikini. Sialan lo. Dasar. Tapi ngomongin soal begini ya, Amina juga punya pengalaman nyata waktu di Jogja. Oh iya, kenapa? Iya, waktu di Jogja Amina sering mendengar drum band. Oh Bunyi iya. drum band itu di subuh hari sekitar jam 3 jam 4. Itu beduk kali suruh manggil Bukan. suruh ini. Beda dong. Beduk dan drum band itu bunyinya Oh, beda. beda Oh, banget. iya. Bunyi marching band, apa drum Ternyata gitu. udah gitu. Nah, Amina waktu itu tinggalnya di Merican. Waktu itu Iya. pertama tinggalnya di Merican. Merican tuh apa sih? Kota. Kota. Tempat dekat kampus daerah lah, daerah Merican namanya. Nah, di situ tuh Amina sempat dengar gitu. Waktu itu Amina jadi udah kayak dibangunin, ya udah sekalian ke toilet gitu. Habis ke toilet udah sadar, coba lihat di depan di luar gitu nggak ada. Dan waktu kita sadar bunyinya itu udah hilang. Iya, pertama Amina juga udahlah gitu, cuman mungkin salah dengar, apalagi mimpi atau apa, balik tidur lagi, terus ceritakan teman gue bilang, iya loh, ada yang bisa dengar, ada yang enggak, ada yang bisa dengar. Amina kaget. Cuman di daerah itu doang? Bukan daerah itu juga, enggak, di Jogja. Oh, di Di Jogja. Jogja. Ya, terus Ada nggak teman-teman yang berasal dari Jogja? Jogja itu Jawa Tengah ya? ya di Ada Jogja, nggak? katanya Pernah Jogja. denger nggak Suara marching band. cerita ini kalau di di subuh itu ada yang bisa mendengar suara genderang, ya Marching band. Dia benar-benar marching band kayak Iya, yang dengar tum gitu. kayak gitu, kayak begituan, Siang-siang gini kok kita ngomongin yang kayak begini ya? Terus Amina kan sempat pindah kampus, pindahnya ke Babarsari. Setelah itu dalam berapa lama, pertama Amina juga merasa takut sih seperti teman kita itu. Terus ada yang bilang kalau yang bisa mendengar itu tandanya betah di Jogja. Nah, akhirnya Amina baru sadar. agak reda, nggak ketakutan lagi. Oke. Nah, setelah itu kalau dengar itu ya anggap biasa aja. Emang ada marching, sepertinya itu kita itu disambut baik tinggal di Jogja gitu. Setelah pindah kampus di Babarsari, dengar lagi. Dengar lagi, masih dengar lagi. Oke, Jogja masih ulet dengan ritual-ritual Kamina. Oke. Menarik juga ya. Ya. Ini ada juga satu pengalaman dari Aisyah, katanya saya juga Kak, waktu jaga Akong itu sebelum Akong meninggal, aku melihat ada dewa, seperti apa? Bentar ya, aku mungkin pakai komputer lebih kelihatan nih ya. Kelihatan, maklum. 2 mata ini, 4 mata ini. Melihat ada dewa seperti Dewi Kwan Im, cantik dan mampir ke rumah berbau dupa, padahal itu tengah malam, saya di rumah, cuman saya jaga sama Akong. Tanda-tandanya apa ya Kak ya? Ayo, suhu Agong, tandanya apa? Kalau kayak begini ya, Agung saranin kamu tanya sama majikan. Iya. Oke. Unik juga ya. Hantu-hantu di Taiwan serem Kak. Kadang sama majikan pergi ke tempat sembahyang, aku sangat ketakutan. Patungnya takut pada hidup. Ya ampun nih. Kamu kebanyakan nonton film tuh. Kemarin nenekku tengah malam tiba-tiba bangun kayak seperti orang kerasukan. Aduh, jalan kemana-mana takut sendirian. Oke. Ya udah, banyak sholat, kayak banyak berdoa ya. Kadang mungkin karena kita sendiri banyak sugesti ya. Gak usah Pertama khawatir. Amina sih merasa kita sendiri yang terlalu banyak sugesti, mikirin yang enggak gitu. Agung kasih masukan juga ya. Mungkin kenapa kalian tuh bisa takut ya dengan dewa-dewi di Taiwan itu ya. Karena kan kalau di Indonesia mungkin kita ngeliat patung dewa itu warna wajahnya ya warna kulit atau warna merah. Betul nggak? Tapi kenapa di Taiwan kok dewa-dewinya kok hitam? Di Kelenteng juga ada yang hitam. Iya, maksudnya kebanyakan di sini tuh hitam. Di Taiwan kebanyakan hitam. Kenapa? Itu bukan karena dia nggak pakai sunblock ya, nggak ada hubungannya sama itu ya. Itu karena kebanyakan orang itu kan pakai hio, sembayang, oke? Itu kan asapnya kan ngebul, makanya patungnya hitam. Beneran. Terus yang kedua, terus kenapa dia tuh bisa jenggotan? Itu memang dipasang kayak dia semacam taruh rambut. Terus rambutnya itu memang bisa tumbuh. Jadi bukan sesuatu hal yang mistis, bukan. Jadi bisa memang tumbuh. Bisa tumbuh. Oh ya? Bisa makin panjang. Oh ya? Bisa. Anda baru tahu. Jadi nggak usah khawatir. Ini sebenarnya cuman ya secara rasionalnya ya begitu. Jadi nggak perlu takut. Oke, nggak perlu takut. Oke.
Sebenarnya kalian perlu Yang takutkan. lebih perlu takut itu manusia. Iya, Manusia yang Allah. jahat. Yang perlu takutkan itu adalah corona. Oke, itu yang paling perlu takutkan. Oke, hantu itu nggak perlu ditakuti. Yang penting takutnya sama Tuhan aja. Itu, amin, amin. Oke, kita istirahat sebentar dan setelah itu kita lanjut lagi dengan obrolan informasi yang lainnya. Percaya atau enggak ya, hantu di Taiwan lebih serem daripada hantu Indonesia kita. Masa sih? Masa hantu Taiwan lebih serem ya? Kenapa ya? Hantu Indonesia juga serem. Iya. Ada yang rambutnya panjang Mm-mm. gitu. Terus kakinya nggak nyentuh tanah. Iya. Terus ada yang perutnya bolong. Punggungnya bolong. Iya. Perut Macam-macam. bolong sampai punggung bolong gitu. Itu mah kelihatan. kreatif pencipta sih sebetulnya. Oke, kita lanjut lagi dengan obrolan informasi naker yang lainnya. Dan saat ini kita pengen ngomongin soal corona ya. Ini kemarin ada satu kasus nih di Thailand, bukan di Taiwan, di Thailand. Katanya tuh ada 6 orang Thailand pulang ke Thailand dari Taiwan. Iya. jangan Susah sampai ya, salah susah ngomong. ya. Dari Taiwan, orang Thailand dari Taiwan pulang ke Thailand, tetapi dia datang dari Taiwan. Dan dia kelahiran orang Thailand. Thailand, iya. Ya, Iya. Oke. Pada bingung semua, ini apa sih ngomong berdua? Thailand dan Taiwan. Oke, jadi di penerbangan ke Thailand itu kan memang sudah Thailand. dibuka ya. Nah, kemarin tuh ada penerbangan isinya lagi. Penumpangnya ada 223 orang, terus udah gitu sampai di Bangkok ya. Di antaranya itu ada 6 orang yang menunjukkan gejala-gejala seperti kayak COVID gitu loh. Jadi panas yang tinggi, kemudian langsung dicek di rumah sakit. Ternyata sangat dikhawatirkan apakah mereka membawa Terinfeksi. virus COVID-19. Iya. 4 orang itu adalah warga negara Thailand Thailand. yang bekerja Bekerja di sebagai Taiwan. migran. Kemudian adalah mungkin menikah dengan orang Taiwan. Yang satunya lagi itu adalah mahasiswa. Oke, jadi 6 orang ini. Dan sangat Jadi ada pekerja migran Thailand, Hmm, imigran baru Thailand, hmm, pelajar Thailand hmm. yang sempat menetap di Taiwan dan kembali ke Ya, pulang Thailand. kampung, jadi pulang lah gitu istilahnya. Nah, satu hal yang unik, karena kan beritanya kenapa jadi heboh di Taiwan? Karena apa? Mereka tuh berangkat dari Taiwan. Jadi mereka sangat khawatir apakah 6 orang ini tuh terkena COVID dari Taiwan gitu loh. Itu yang sempat heboh di Taiwan gitu loh. Nah, kemarin ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata mereka itu hanya flu biasa. Jadi dari Taiwan sendiri mereka juga sangat Mengelus dada, iyalah tenang gitu loh. gitu. Lega lah rasanya. Menurutku lebih serem mereka yang nanya kapan aku nikah, padahal pernikahannya sendiri punya gagal. Aduh, ampun deh. Pasti wih. Melenceng. Oke, jadi di Taiwan ini memang walaupun sekarang sudah aman ya, tetapi karena Kita harus waspada, Yes. apalagi sekarang dunia ini sedang dalam gelombang kedua ya, pandemi COVID gelombang kedua. Jadi dikhawatirkan dari sebenarnya kalau misalnya sudah tahu terinfeksi itu juga ribet loh ya Kak Abu. Iya, Jadi betul. setiap orang yang dia pernah berinteraksi langsung itu juga harus diperiksa. Iya, tapi ngomongin soal ini mengenai masalah pulang, pasti ada teman-teman yang tanya kan, sebetulnya boleh nggak sih kita pulang cuti ke Indonesia? Saat ini belum dibuka ya Kak, belum dibuka. Jadi kalau misalkan pulang itu biasanya disebut dengan pulang lepas. Jadi ya udah. Total. Jadi mungkin pulangnya tidak akan kembali bekerja di Taiwan dalam waktu dekat. Jadi mereka tuh tidak mengajukan permohonan re-entry permit. Oke. Jadi kalau misalnya di Taiwan sendiri, kalau kamu mau pulang ke Indonesia untuk cuti dan kepingin balik lagi ke Taiwan, kamu harus ke kantor imigrasi setempat. Oke. Karena dengan demikian baru bisa balik ke Taiwan. Nah, saat ini dari keimigrasian Taiwan sendiri belum mengeluarkan izin ya re-entry permit. Jadi bilang boleh pulang cuti nggak? Saat ini tentu aja karena tidak ada re-entry permit ya nggak bisa. Kecuali kamu pulang ya mungkin habis kontrak kerja terus udah gitu nggak nerusin lagi. pindah majikan. Mungkin dalam waktu setahun 2 tahun nggak ada rencana mau balik ke Taiwan, itu boleh pulang ke Indonesia. Nah, tetapi apakah di Indonesia akan dikarantina apa enggak? Ya asalkan kita membawa persyaratan yang sudah ditentukan oleh
di Indonesia, Indonesia. sendiri, PCR ya. Ya, PCR. Jadi PCR. bukti kesehatan tentu aja kamu nggak usah ditampung. Tapi kalau misalnya tidak membawa ya mau nggak mau harus ditampung dulu. Oke, harus dikarantina dulu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, selanjutnya lagi kita ngomongin lagi nih. Kebetulan ada yang tanya nih kayak tadi si siapa nih ya. Ada satu Lintang apa nih? Lintang. Bentar. Renia. Kok tiba-tiba hilangnya? Yang Renia bukan yang Hong Kong. Kalau Iya. udah aman, misalnya aku cuti langsung pulang ke Malaysia bisa nggak? Soalnya di Hong Kong. Oke, ke Malaysia ya. Kayaknya Malaysia masih belum buka deh. Malaysia belum bisa dibuka ya, belum dibuka. Terus WNA apakah sudah boleh ke Indonesia? Sampai saat ini belum. Ya, sampai saat ini belum. Kecuali kalau WNA itu dia sudah memiliki apa namanya itu? Kartu residen. Apa namanya? Kitas KTP. ya, punya kitas atau kitab itu baru boleh. Tapi kalau untuk kunjungan, untuk wisata, kunjungan untuk bisnis itu belum. Oke, belum. Oke. Terus Indonesia, dari pemerintah Indonesia sudah buka belum? Belum. Pekerjanya ke luar negeri. Oh, belum juga. Belum Cuman juga. masih dalam wacana pembahasan ya. Betul, Untuk betul. negara-negara yang resikonya rendah dengan masalah pandemi COVID ini, mungkin direncanakan akan dibuka seperti Iya. di Hong Kong atau di Taiwan. Iya. Itu masih dalam pembahasan. Iya, Nur nanya, "Bos, carikan saya kerja." Langsung aja cek di situsnya BNP2 dia situsnya masih BNP2 TKI ya. BP3 TKI bukan? Bentar ya. Jadi teman-teman untuk saat ini mumpung masih berada di Taiwan, masih bisa bekerja, masih bisa berpendapatan, berpenghasilan, ya dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Sementara bagi mereka yang pengen ke Taiwan untuk bekerja walaupun sudah dapat majikan tetapi belum mendapatkan visa, untuk saat ini sih masih belum dapat diberangkatkan. Oke. Ini aku lagi ngetekin buat Nur Rahyan ya. Aku udah tulis nih untuk mengenai pekerjaan ke luar negeri ya. Teman-teman bisa cek langsung di portalnya BNP2 TKI. Walaupun badan ini sudah diganti namanya, hanya situsnya masih sama. Oke, situsnya masih sama. Jadi teman-teman bisa cek informasi terkini. Oke. Aku sematkan di atas biar kalian bisa melihat. Oke, aku udah tulis ya. Kamu tinggal klik di situ untuk melihat informasi terbaru. Jadi jangan hanya sekedar bergantung kepada sosial media. Oke. Untuk mengetahui Indonesia udah boleh pulang nggak belum nih Indonesia, ataupun juga apakah harus dikarantina atau enggak, ya udah baca aja di portal bnp2tki.go.id, baca di bawah ini, disimpan ya, cek di sana. Jadi jangan lihat di sosial media doang, oh dengar dari berita, cek sendiri ya untuk memastikan jangan sampai disalahgunakan. Ya, ceknya di situs yang resmi. Ya, oke. Dan kita istirahat sejenak, kita akan melaporkan ya, akan menyampaikan mengenai kemarin itu kan sempat ada promo ya buat kawan-kawan yang swasta itu kan dikasih keringanan. Iya, diharapkan bisa segera menyerahkan diri. Ya. Nah, seberapa banyak yang menyerahkan diri kita akan bahas setelah yang berikut ini. Bagus. Pasal. Oke, ya. Oke, dan lanjut lagi mengenai kemarin yang promo swasta dari tanggal 31 Juni 1 April ya? 1 April bukan, sampai 30 Juni. 31 Maret sampai 30 Juni. Tuh, 1 April. Oh iya udah terus ini. sampai 30. Ngapain gua nyari mikir bayangin inget. Oke, kemarin promonya dari tanggal 1 April sampai 30 Juni ya. Kemarin kan promo dari imigrasi di sini ada. Badan keimigrasian sampai suaranya tidak ditampung, tidak ditahan, tidak di blacklist, dengan dendanya denda itu yang terendah. rendah 2000 NT. Ternyata selama 3 bulan ini, aku menurut kami gimana nih? Dari Yang tertangkap itu ada 7.000 orang. Oh enggak, total yang tertangkap. yang selama program tersebut yang sudah menyerahkan diri ya, termasuk yang tertangkap. Jadi 7.000 Yang itu overstay lah. 7.000 tertangkap dan menyerahkan diri. Itu dari 7.617 ada 4.000 itu 4.443 orang itu yang menyerahkan diri. Di antara yang overstay, baik itu migran atau pokoknya warga asing yang masa tinggalnya itu udah overstay, ada 7.617 orang.
diantaranya yang menyerahkan diri dengan inisiatif sendiri, bukan tertangkap ya, 4.443 orang. Nah, terus udah gitu yang paling banyak yang menyerahkan diri itu adalah orang Vietnam 2075, orang Indonesia 1519, dan Thailand 211, dan Filipina 161. Iya. Oke. Dan satu hal yang unik ya, makanya kenapa bilang Taiwan tuh aman dari COVID ya. Ternyata dari sekian banyak kaburan, kan kaburan itu kan tidak terlacak ya kondisi kesehatannya. Ternyata dari sekian banyak aman. Tidak ada yang terinfeksi COVID. Jadi sebenarnya Taiwan tuh udah bersih kali ya. Iya. Menurut aku sih udah bersih dari COVID. Cuman yang nggak boleh lalai itu adalah yang dari luar, yang baru pulang dari luar negeri. Nah, itu yang perlu diwanti-wanti ataupun juga Kebanyakan dijaga-jaga. sih dari kemarin kan kita sempat melihat ya, setiap hari dari CC Pusat Komando Pencegahan Epidemi selalu melaporkan kan setiap hari jam 2 siang adanya penambahan kasus, dan rata-rata penambahan kasus itu bagi warga Taiwan atau mereka yang masuk dari luar negeri yang terinfeksi COVID-19. Yes, oke. Jadi ini perkembangan terakhir ya. Apakah akan dilakukan promo lagi di tahun berikutnya, tahun depan? Ya, kita berharap aja supaya semakin banyak orang yang kabur itu swasta itu segera menyerahkan diri. Betul. Ya, oke. Informasi yang terakhir adalah ini berkaitan dengan sebuah kegiatan yang cukup baik sekali. Ada di kota Tainan di distrik Sanhua. Nah, di mana salah sebuah agensi dia mengajak pekerja-pekerja imigran asal Vietnam untuk memanfaatkan Filipina memanfaatkan waktu liburan mereka sehari untuk bekerja kegiatan sosial dengan sapu-sapu taman, membersihkan jalan. bukan diajak bekerja gelap ya, tapi diajak untuk membersihkan taman. Iya. Jadi mereka beranggapan, dan komunitas sekitar, masyarakat sekitar, mereka juga merasa salut karena di tempat mereka kurang lebih ada 7.000 orang, dan ternyata mereka juga peduli dengan lingkungan daripada ngedugem atau melakukan aktivitas yang hanya mengganggu ketertiban dan keamanan bersama. Alangkah baiknya para pekerja migran asing mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Iya. Oke, jadi bukannya dugem salah, cuman ya kita berharap kita bisa memilih kegiatan yang lebih memberikan kontribusi buat masyarakat ya. Oke, jadi kalau kita akan di sini juga ada pertanyaan ya. Bagaimana pendapat kakak kalau ada orang Taiwan mengejar kita sampai depan rumah majikan minta ID line? Menurut kakak bahaya nggak sih orang kayak begitu? Ya kalau misalnya membuat kamu tidak merasa nyaman, langsung laporkanlah kepada majikan. Gila, ini yang pria kejarnya sampai ke depan rumah gitu minta nomor code ID-nya lain gitu. Jangan sembarangan ngasih ya, kata papa. Jangan memberikan nomor telepon kepada orang yang tidak kita kenal. Oke, kalau misalnya kamu nggak berasa nggak nyaman, kamu harus lapor. Oke, minta tolong. Minta tolong. Kira-kira seperti itu acara informasi Naker di hari ini. Semoga aja apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan sekali lagi kalau misalnya kamu punya permasalahan jangan kabur, diskusikan ataupun juga konsultasikan kepada 1955 ya. Dan semoga aja informasi kita sampaikan ini bermanfaat. Saya di sini Agung Sunarto. Amina Chandra, terima kasih. Matur Kita pamit nuwun. dulu. Sampai jumpa. Bye bye.